Itu tuh kita terapin di rumah. Itu Tapi kamu nggak kerasa kan? Nggak kerasa. That's good. Berarti berhasil. jadi itu tuh sebenarnya statement ancaman ya. Sebenarnya itu namanya strategi berkomunikasi. Oh, jadi itu sebenarnya Jadi kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi kamu regret ya? Oke, sekarang kita lagi ada di mana nih? Di mana ya? Lagi di podcast Ruang Tengah Kita. Jadi teman-teman yang ada di rumah, anggota keluarga semuanya, ini tuh aku agak nervous ini sebenarnya. Karena yang datang di sini adalah my own mother, my beloved Umi Dina. Karena hari ini kita tuh mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Umi nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa. Ekspektasinya waktu diundang ke sini tuh kita mau ngobrolin apa, Umi? Ngobrolin apa ya? Nggak tahu. Mungkin ini kali ya. Kan nggak ada skenarionya. Iya, nggak ada skenarionya. Jadi agak giguk gitu ya. Ya udah, terus ngapain? Aku tapi nggak bisa sih, ini modenya masih kayak ngobrol, masih ngobrol sebagai MC, belum ngobrol sebagai anak nih. Oke, mungkin sekarang boleh diceritain nih kesibukannya apa? Nanya sih, harusnya kamu dong jelasin. Umi di matamu gitu. Oke. Gimana ya? Aku bingung sih sebenarnya memulainya. Ada ini, aku beneran blank. Umi di Batam. Mungkin gini deh, Mi. Kan aku tuh baru balik banget dari Jakarta. Terus aku for context ya teman-teman, aku dulu tuh meninggalkan Jogja di tahun 2019. Udah meninggalkan Jogja dari sekitar hampir 8 tahun yang lalu. Terus aku lanjut kerja di Jakarta selama 2 bulan. Dalam Jakarta selama 2 tahun, terus habis itu aku balik lagi ke Jogja nih setelah sekian lama gitu. Nah itu perasaan Umi waktu pertama kali mendengarkan aku aku balik lagi ke Jogja tuh gimana? Ya seneng lah, anaknya balik. Soalnya kan rumah kan sepi ya, adanya kucing. Oke, jadi nah masa kamu digantiin kucing mulu kan nggak seru kan, gitu. Kalau dulu anak-anak banyak terus satu-satu keluar, itu tuh kehilangannya satu kan. Kalau lagi marah nama Abi tuh nggak ada penengah, gitu. Akhirnya kita kan saling berempati lagi sama Abi, cari model baru lagi gitu. Kalau marahan gimana nih kalau nggak ada anak gitu. Nah sekarang ada kamu kan, nah jadi kita marahannya berubah lagi modelnya. Ntar ngomong Abi gitu, paling ntar Abi ngomong ngomong Umi gitu. Jadi kamu harus memahami posisimu itu. Tapi ini nggak sih, dulu pas waktu aku tuh ngerasa ya, aku tuh jujur ngerasa sangat-sangat terprivilege sih, ada hidup bersama Umi yang sangat-sangat ngerti dan sangat support mimpi-mimpi aku. Dulu pas waktu kecil Umi ini nggak sih, kan Umi dosen komunikasi nih, pernah nggak sih menjadikan aku tuh objek testing komunikasi? Banget. Oh iya. Mungkin itu yang sering kamu kan nggak tahu ya, kan Umi sama Abi kan sama-sama dosen komunikasi. Jadi kita sebenarnya mempraktekkan teori komunikasi sama kalian itu. Oke. Gitu. Jadi ada teori simbolik interaksionisme misalnya. Itu tuh kita terapin di rumah. Tapi kamu nggak kerasa kan? Nggak kerasa. That's good. Berarti berhasil. Itu gimana, maksudnya konteksnya dulu pas waktu Umi nyobain ke aku teori simbolik interaksionisme itu tuh treatmentnya ke aku gimana? Jadi gini, contoh. Testing gitu kah? Gimana jadi gitu? Gini, karena kita belajar itu kan. Benar, mungkin teman-teman nggak tahu nih di rumah teori simbolik interaksionisme itu kayak gimana sih teori sebenarnya? simbolik interaksionisme itu adalah proses di mana pemaknaan seseorang memaknai lingkungannya itu tergantung dari bagaimana lingkungan ngasih tahu kamu. Oke. Jadi kayak misalnya ada satu konsep nih sekalian ya, satu konsep hantu. Kan kamu nggak pernah takut tuh sama hantu? Enggak. Karena bagaimana kami mentreatment kalian bahwa konsep hantu itu bukan sesuatu yang menakutkan.
gitu. Oke. Jadi dari kecil, dari bayi kan kamu kan kalau tidur lampu gelap matiin biasa, ke kamar mandi jalan sendiri biasa. Pertama lampu gelap, kenapa tidur harus gelap? Karena aku sama Umi sama Abi nggak bisa tidur kan kalau lampu terang. Jadi ya udah gelap-gelapan gitu kan. Terus itu jadi kebiasaan. Padahal kalau dicek mungkin ada anak kecil kalau malam bangun pengen pipis tuh harus bangunin uminya, nganterin kamar mandi gitu kan. Kan kalau kalian nggak gitu kan. Nah itu karena udah terbiasa. Terus kami nggak pernah nakut-nakutin bahwa hantu itu sesuatu yang menakutkan, itu nggak pernah. Sehingga kami juga nggak pernah nyetel dunia lain di TV, nggak pernah kan? Nggak pernah, karena itu mempertajam konsep hantu yang menakutkan. Gitu. Nah awalnya kita kenalkan konsep hantu kan karena gara-gara kamu baca Harry Potter. Oh iya, itu juga baru pas waktu SD kelas 6 sih. Iya, jadi kita nggak pernah ngancem-ngancem gitu. Awas lu di situ ada ini gitu. Itu cuma salah satu aspek, banyak aspek yang lain. Jadi sebenarnya aku tuh adalah apa ya? Kelinci percobaan nggak? Tapi kelinci percobaan nggak cuma ke aku juga kan? Iya sama adik-adikmu. Oke. Konsep ngenalin kamu sama duit. Oke, Kamu itu sadar gimana? nggak? Nggak kan? Nggak. Kan kamu sejak kapan Umi ngasih kamu duit? Dari kecil ini Umi suruh aku belanjain ke warung biasanya. Iya, tapi kan nggak buat kamu kan? Enggak, buat bukan uang saku gitu. Bukan. Iya, karena kami nggak pernah ngenalin kamu duit dari kecil. Itu kenapa? Kenapa? Karena kalau kita mikir, Umi sama Abi mikir bahwa uang itu adalah sesuatu yang addicted, magic buat anak-anak. Dengan berapapun rupiah kan kamu bisa tukar ke warung kan. Nah sehingga kita lebih semakin gede kamu ngerti baru kita kenalin konsep duit gitu. Nah kamu tahu konsep duit kan gara-gara market day. Nah itu kan duit-duitan juga gitu. Tapi paling tidak kamu tahu bahwa uang itu sesuatu yang bisa di exchange gitu kan. Kalau di sekolah kan duitnya diganti kan pakai uang kan, artinya kan ini uang tuh bisa di exchange, bisa bukan buat sesuatu yang materi yang sekarang tuh semua diukur pakai duit gitu. Tapi kan kalau di keluarga kita kan duit itu biasa aja lah, you know what I mean? Yeah. It doesn't have like everybody has to get the money. Like it's not the most important thing that we have to achieve in life. Sure, itu. Sehingga termasuk kebiasaan kamu, kita punya barang harus branded segala macam kan enggak juga. Sampai dulu waktu masih ya kan kita masih muda kan masih terbatas ya ekonominya. Itu kalau mau pergi ke resto-resto yang brand itu kan nggak pernah. Kenapa? Karena takut kalau anaknya besok ke sana lagi kita nggak punya duit, nggak bisa ngajak gitu. Itu salah delay gratification. Ya, bukan itu salah satu simbolik interaksionisme juga. Tidak membiasakan kalian jajan-jajan di toko-toko itu, ya kan? Jadi kamu regret ya? Gak bisa ditunda, tidak menjadi itu nggak bisa. Itu jadinya kebiasaan terus kalian harus tanggung jawab sama apa yang kamu pilih. Jadi kan kita kan kalau kamu mau apa kan kita selalu diskusi ya. Kamu mau apa? Terus kan konsekuensi itu kalian udah tahu. Ya udah jalanin. Ntar kalau jatuh kan kerasa sendiri. Gitu kurang lebihnya. Iya sih. Tapi berarti ini kalau misalnya selama ini aku adalah subjek kelinci percobaannya Umi, apakah aku jadi sekarang aku tuh kan kerja di komunikasi juga, dan aku tuh juga sempet. Emang Umi nyuruh kamu masuk komunikasi? Enggak, ini pertanyaannya apakah aku juga heran kalau dia ngambil komunikasi. Jadi itu bukan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya disengaja. Kayak kamu masuk komunikasi? Ya enggak lah, kita juga kaget. Oh iya? Lah kenapa tuh dia ngambil komunikasi? Hambo. Kan gak pernah, kamu komunikasi aja ya, enggak kan? Oke, berarti sebenarnya kemarin waktu aku memilih, aku pun memilih untuk kuliah. Kan kamu dulu alasannya biar gak beli buku. Enggak sih sebenarnya, karena alasannya tuh kan aku dari SMA tuh emang udah suka ke produksi, bikin konten dan lain sebagainya. Terus aku ngerasa kayaknya inline sama jurusan komunikasi, terus habis itu ada manajemen komunikasi berjalan marketing gitu. Terus malah ini sih, aku sih ngerasanya ya Mi, perdebatan kita selama ini tuh adalah aku tuh merasa bahwa aku tuh
adalah bentukan orang yang fokusnya tuh ke komunikasi secara praktis, sedangkan Umi itu kan komunikasinya secara akademis gitu ya. Jadi approach-nya tuh sangat-sangat berbeda gitu. Nah aku tuh ngerasa apa ya, sometimes Umi dan Abi itu tuh pendekatannya tuh terlalu teoritis gitu. Ya iyalah, kita 25 tahun jadi dosen, what do you expect? Iya tapi terus habis itu kayak apa ya, aku tuh melihat bahwa ternyata realitanya di lapangan tuh nggak kayak gitu gitu. Semalah aku yang kayak aku akhirnya banyak mendebat Umi juga, aku banyak mendebat Abi juga. Ya Umi boleh lah berteori seperti itu, tapi kan realitanya di kehidupan nyatanya dia nggak kayak gitu juga, kayak gitu. Tapi kan dalam basicnya adalah teori itu menjadi fundament apapun ya. Kita juga nggak berteori-teori banget sih, cuman mesti dulu pernah sempat ada yang tanya, kamu tuh kalau sama Abi tuh Umi sama Abi tuh ngomongnya apa sih gitu, apa ya bukunya Griffin sama Turner itu gitu, itu udah habis loh kalau kita diskusi. A first look of communication, teoris gitu-gitu. Dia itu apa nggak bosenin gitu. Tapi Umi nggak Umi sama Abi kan ini kan teman kuliah kan, terus habis itu ngobrol teman kuliah, terus habis itu berkecimpungnya juga di dunia komunikasi juga, itu nggak bosan ngobrolnya tentang itu mulu? Enggak tuh, juga heran ya. Kita suka check each other sih. Bosan sama Umi nggak? Enggak, udah. Makanya kenapa dulu ada dosen kami S2 dulu, kita kan belajar komunikasi antar pribadi. Itu pertamanya beliau nggak tahu kalau kami suami istri kan. Karena aku duduk depan, dia duduk belakang. Oh ini pas waktu kuliah S2? Waktu kuliah di UI. Oh for context, jadi dulu tuh Umi sama Abi ketemu pas waktu kuliah S1 di UNS, terus habis itu nikah. Ada adikku yang pertama, terus habis itu lanjut kuliah S2. Nah kuliah S2-nya tuh di komunikasi UI gitu. Baru hamil adik yang ketiga, adik aku yang paling akhir gitu. Terus lanjut. Ya udah gitu, terus begitu udah tahu itu dikasih tips gimana caranya supaya bisa maintenance hubungan. Itu. Jadi nggak ngerti semuanya gitu, nggak dibuka semuanya, enggak, tapi tetap ada ada sesuatu yang you don't know me 100% gitu. Dan sama-sama jadinya ya udah kadang ada kalau kita Abi lagi moodnya begitu ya Umi nyesuaiin, ya saling adjusting aja. Kalau kata nenek Bari, pernikahan itu adalah adaptasi seumur hidup. Nah, jadi saling mengadaptasi. Kamu lihat lagi gimana Umi sama Abi beradaptasi kan? Kayak gitu. Kalau Umi lagi rame, Abi yang diam. Abi lagi moody, Umi yang diam gitu. Kalau sekarang aku yang menengahi. Enak ada anak tuh enak. Sekarang aku menengahi kalau Eyang lagi butuh apa. Kalau Umi sama Abi lagi bete moodnya semua, ya gitu. Oh berarti kalau misalnya Umi lagi panggil aku, itu konteksnya memang ya udah emang lagi bete aja. Ya kan mungkin Umi takutnya kalau lagi banyak pikiran terus sama Eyang jadi ngomongnya nggak enak gitu kan, jadinya udah sama Eyang aja gitu. Besok ada Fikri datang, alhamdulillah banyak bantuan. Tapi dulu ini nggak sih Mi, waktu ngelepas aku kan anomali banget ya, maksudnya kayak jarang, aku tuh kalau diskusi sama teman-teman aku jarang banget orang tua tuh yang mengizinkan anaknya pertama perempuan itu tuh dilepas ke tanah rantau. Nah itu dulu Umi adjustingnya waktu ngelepas aku gimana? Ih berat, genah. Kamu dulu mau masuk pesantren kan nggak jadi? Enggak. Gara-gara Umi juga kan? Oh iya, jadi aku dulu sebenarnya sesederhana karena aku nggak bisa nonton TV sih. Enggak, waktu itu ancamannya nggak jadi dibawa ke Sydney. Kalau dulu kamu pengen masuk Gontor apa ya sama teman-temanmu itu. Terus waktu itu Umi latihan kan, bentar Umi latihan mental dulu. Terus Umi ke Bandung, ke Bogor, ke tempatnya Teh Histi itu ke Ashifa ya kalau nggak sama Wak diajak kan. Terus ngeliat, ini bagus loh fasilitas, oke bagus. Oh iya udah memantapkan hati. Begitu mau pulang, perpisahan habis sholat asar Pak ya di masjid itu. Terus kan peluk-pelukan, pada tangis-tangisan, terus udah nggak kuat. Kayak gini aku nggak mau gitu. Terus akhirnya kan bilang sama ya kamu kalau mau terus ke Gontor silahkan. Tapi mau ke Sydney kamu nggak ikut. Oh aku ikut gitu. Jadi itu tuh sebenarnya statement ancaman ya. Sebenarnya itu namanya strategi berkomunikasi. Oh jadi itu sebenarnya jadi kamu nggak tahu kan? Nggak tahu.
Nyata. Itu namanya seni makanya tidak cuma teori. Oke. Komunikasi itu kan adalah seni menyampaikan pesan. Iya. Dan bagaimana kita memprediksi orang itu akan Bereaksi seperti bereaksi, apa? Berarti sebenarnya menginterpretasi. Berarti sebenarnya at that time Umi itu udah tahu reaksi aku akan seperti apa, makanya Umi keluarin statement itu. Jadi itu kayak ibaratnya statement ultimatum bahwa ya udah kalau misalnya aku ngomongin ini ya anakku nggak akan mau untuk kemana. Jadi kayak seakan-akan membuat bahwa sebenarnya itu adalah decision aku, padahal sebenarnya sebenarnya gitu. Iya. Sebenarnya the most of our conversation dengan Umi dan anak-anak itu kan gitu. Oke. Umi selalu membalik supaya decisionnya by yourself. Biar ngomongnya dari aku kan. Yes. Biar, Tapi biar sebenarnya rasanya aku itu decision aku kan. Tapi kan mengarahkannya kan adalah gimana? Ingat nggak dulu zaman adikmu masih pada main game itu, masih pakai PC, kan atasnya masih pasang jam. Itu kalau kamu mau main sampai jam berapa? Nah dia terus ngeliat, kayak jangan panjang sampai jam 12 ya bilang. Kan dia yang ngomong. Terus jadi kalau udah jam 12 berhenti. Gitu. Karena decision dari dia. Itu namanya strategi. Oke. Nggak salah kan? Enggak. Oke. Terus kembali lagi ke diskusi tadi ngelepas aku gitu. Akhirnya yang titik balik Umi kayak oh yaudah deh nggak apa-apa ini anaknya ke Unpad aja boleh gitu. Iya, ya. Pertama kita nggak bisa batasin. We never know anak kita mau kemana ya. Kalau kata Abi tuh bilang kita cuma bisa mengarahkan anak-anak, tapi yang penting doa. Gitu. Makanya terus kita sudah berusaha sampai titik ini mengarahkan anak-anak kita pada jalan yang seperti ini gitu. Karena kita tadi ngarahinnya kan nggak serasa kayak ngarahin gitu ya, tapi ya kan kita selalu diskusi kan, sehingga akhirnya you can make your own decision gitu kan. Tapi masih on the track gitu. Nah itu kemudian akhirnya ya udah. Pertama emang komunikasi Unpad itu kan salah satu standing komunikasi juga. Teman-teman Abi juga banyak di sana, banyak referensi, whatsoever. Ya tinggal kita memastikan kamu berada di lingkungan yang baik gitu. Makanya kan pilih kos segala macam itu kan jadi satu pertimbangan ya. Pas kemarin terus akhirnya sama Fikri juga, terus akhirnya oke deh kita cari lingkungan yang itu aja sih. Sisanya ya berdoa. Kalau sekarang doa Umi buat aku apa? Banyak. Apa yuk besok kita mau berangkat nih depan Ka'bah doain apa? Tapi emang Abi tuh selalu gini. Abi tuh kalau bisa ngomongnya yang baik sama anak, doa yang baik sama anak gitu. Kalau kemarin Umi tuh sedang memantapkan hati. Kalau aku mau tambah anak lagi. Anak dalam tanda petik ya, kan harus menyiapkan mental. Oh maksudnya kalau misalnya aku nikah harus nambah anak, nambah mantu. Okay. Kenapa? Kalau kamu nikah, Umi kan harus berbagi anak sama orang lain. Itu nggak gampang. Oh itu adjustingnya dari POV a mother itu bukan suatu hal yang mudah ya? Nggak mudah. Kamu tak gedein segini ambil orang. Udah jadi bagus, enak aja. Enggak deh. Ya alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillah dia mau sama anaknya. Ya mudah-mudahan ya. Ih, ada yang gitu. Ih, mana aku tahu. Insya Allah. Makanya kan doanya kan harus di depan Ka'bah besok insya Allah. Ya Allah. Amin. Tuh sampai jatuh. Gitu. Tapi sekarang sudah mulai mantep. Ya kalau memang udah masanya, karena dulu zaman Umi waktu nikah, nikah dulu kan Umi dulu ya dari Pak D kan Umi lompatin. Umi tuh ngerasa serumah, yang Uti yang Pak D itu kayak agak pada oleng gitu, terus kok pada gini ya, padahal rasanya tuh kayak aku dibiarin aja, tapi sekarang kok pada aneh semua gitu, terus terus sekarang jadi kepikiran begitu, jadi menyiapkan mental dulu. Karena kalau cerita-cerita teman Umi tuh yang anaknya udah pada mantu itu misalnya kayak lebaran ke rumah sana dulu baru kesini terus kasih hadiah beliin bajunya kembaran sama sana gitu, aku jadi diduain jadi mak gitu. Dia yang cerita terus aku jadi berempati.
Tapi misalkan nanti kalau aku sih mikirnya kalau aku POV-nya mungkin adjustingnya kalau aku nanti punya suami kan harus adjust, of course akan adjust sama Umi sama Ami, tapi adjust sama adik-adik juga kan, sama Iki sama Isul juga. Nah itu apa ya, aku nggak tahu sih, kayak mungkin sekarang karena aku udah lebih banyak waktu di rumah juga, walaupun memang masih untuk saat ini tuh aku pasti terlalu banyak bekerja sih memang. Emang banyak waktu enggak? Nggak, tapi kan seenggaknya aku sudah mengalah untuk berada di Jogja. Iyalah, palingnya tidur di rumah. Iya, aku tidur di rumah gitu, walaupun kayak jam 10 tuh udah nggak jam 10 juga sih, kayak jam 9 itu tuh belum sampai rumah udah dichatin, ya kapan pulang? Ah, gitu. itu kan SOP emak. Iya. Udah jam berapa nih gitu. Ya udah, itu kan yang penting dijawab gitu. Iya. Itu sekalinya dijawab udah nggak ditanyain lagi gitu, kan yang penting pulang gitu. Itu sih, tapi kayak nanti kalau misalnya POV-nya kan kalau aku kan perempuan, otomatis kan aku akan ibaratnya coro diri akan diambil gitu loh ya. Nah kalau misalnya adik-adik nih 2 cowok terus habis itu ada cewek masuk tuh gimana? Ntar aja, belum mikir kalau sekarang. Sama karena yang ada di depan mata aku. Iya, kalau Fikri, Zul gitu mah lebih gampang kayaknya ya. I don't know. Tapi kan yang kalau anak cowok kan nggak hilang. Anak Tapi cewek kan hilang. drama, kadang kan banyak drama ini kayak di TV-TV gitu, kayak di sosmed tuh kayak kamu banyak kebanyakan drama. nonton gitu. Umi sama nenek kan baik-baik banget, hubungannya kan sangat engage dan seterusnya. Itu mikirnya terakhir aja. Insya Allah makanya berdoanya yang benar. Berarti aku dulu kan yang penting. Ya iyalah. Fikri makanya belum kepikiran, dia baru lulus itu. Dia harus menstabilkan hidupnya dulu. Gitu. Ya kan kalau aku udah ya lulus udah. Umi juga nggak Udah menuntut gede, loh. udah. Kapan nikah gitu? Oh enggak, kan? tapi karena aku mikir. Bagus Aku lah. tuh mikir loh. Oh, alhamdulillah. Aku tuh mikir loh. Kayak aku tuh mikir ini, nah aku umur aku sekarang 24, tahun ini 25. Kalau misalnya aku terlalu sibuk sama kerja, terus nanti aku nggak akan kepikiran buat nikah. Betul. Kayak gitu. Umi dulu nikah 26. Ya udah kan. Nggak, maksud aku pas Karena pengen 25 nggak ada yang ngajak. emang diajak kami tahun umur berapa? Ya menjelang 26 itu. Jam 26 kan? Tapi kan udah kenal lebih lama. Kan nggak tahu dia mau jadi suami Umi. Karena dia tiba-tiba Waida tiba-tiba telepon Umi. Oh, oke. Gitu aja. Ya nggak, pokoknya intinya kembali lagi tadi. Aku tuh kan udah ngitung kayak 24 udah, karena aku kemarin di Jakarta tuh aku kayak terlalu asik bekerja gitu. Terus Sini habis itu nggak, emang nggak sama aja. Enggak, tapi iya juga. Cuman kalau dulu waktu aku di Jakarta itu aku lebih ke kayak aku melihat realita terlalu banyak wanita-wanita berkarir itu tuh akhirnya yang belum menikah itu akhirnya bukan melupakan, kayak menjadi nikah itu bukan menjadi prioritas lagi gitu loh. Jadi kayak oh ini kayaknya kalau misalnya aku terlalu lama untuk bekerja dan nggak ada mindset untuk ke arah sana ya akhirnya akan sulit juga. Iya. Gitu. Yang perlu dipikirkan adalah golden time jadi ibu. Ya itu aku juga mikir itu sih Karena kemarin. ntar kalau kamu ketuaan nanti Kehamilannya tambah tua. Waktu itu Umi tuh mau tambah anak di umur 35 apa ya, antara mau berangkat ke Sydney sama mau hamil lagi gitu kan. Tapi terus ibu bidan tuh bilang, ibu berpikir nanti kalau ibu hamil sekarang, nanti umur 50 tahun anaknya baru SMP gitu. Terus dan seterusnya. Terus udah gitu oke, gitu. Makanya itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, menikah punya keluarga itu ada bagian dari natural sunatullah kalau menurut Umi ya. Jadi kan kalau Umi suruh milih antara keluarga itu bukan pilihan. Keluarga itu adalah part of myself gitu. Sehingga karir dan keluarga ya itu harus jalan bareng dan itu tidak untuk negosiasi, non negosiasi. Tidak untuk dipilih gitu. Atau tidak menjadi alasan satu sama lain. Maksudnya ke kantor telat, oh masih ngurusin anak gitu. Atau di rumah anak-anak nggak kurus, oh kerjaan kantor banyak gitu. Itu bukan excuse gitu. Jadi we have to manage it very well. Makanya kenapa anak-anak Umi tuh harus mandiri, supaya Uminya bisa kerja baik-baik. Kan semua anak Umi bisa masak, ya nggak? Dari kecil, kamu kan kelas 2 SD udah bisa masak, segala macam. Itu salah satu strategi supaya Umi juga bisa lebih kreatif. Jadi sebenarnya Umi tuh sudah playing mind game sama aku dari kecil ya? Konsekuensi jadi anaknya dosen gitu. Iya. Enggak lah. Enggak, tapi kayak iya juga sih. Tapi
pada akhirnya juga itu apa sih, inspiring sih. Maksudnya akhirnya kan sekarang POV-nya aku sudah lebih dewasa, terus akhirnya aku jadi udah bisa melihat, oh ternyata dulu tuh treatment Umi ketika ngedidik aku seperti apa, treatment Umi menjadi istri seperti apa, terus treatment Umi ketika nanti membagi itu dengan pekerjaan dan berkarir, itu kan bukan suatu hal yang mudah ya kayak. Iya. Ingat nggak dulu kamu pas minta belajar jahit baju? Itu kan kamu sendiri yang minta kan? Aku tuh anak perempuan loh, Mi, kok nggak diajarin jahit baju gitu? Terus oke, karena Umi nggak ada waktu, terus kamu tak titipin teman Umi yang penjahit itu kan, terus jadilah 3 jam gamis dalam sepekan itu. Teman Umi juga, bu anaknya itu apa namanya sangat apa sih talented gitu ya. Ya emang eyangnya juga penjahit, aku bilang gitu. Tapi at least kan keterampilan keperempuanan itu nggak hilang kan dari kamu, karena kamu juga lihat hari-hari, lihat Umi juga, maksudnya ya itulah, nggak usah ditinggalkan satu sama lain gitu. Oke deh, kayaknya cukup aja lah untuk saat ini diskusi dengan. Ntar kebanyakan dapur kebuka. Paling nanti kalau misalnya kita mengundang Umi lagi ke sini, kayaknya teman-teman Ruang Tengah juga akan happy aja mendengarkan ceritanya. Dia udah pada senyum-senyum nih di balik layar gitu. Oke deh, terima kasih teman-teman keluarga kita semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di Ruang Tengah kita selanjutnya. Dadah. Dadah.